di hari peringatan pernikahan ke-10. Di saat aku hendak memberikan saham perusahaan 15% milikku kepada suamiku tanpa syarat, aku malah mendapati aku dan suamiku yang bergolongan darah O malah melahirkan anak yang bergolongan darah A. Ini juga berarti putra yang aku besarkan selama 10 tahun bukanlah putra kandungku. Mana mungkin Hans bukan anakku. Sayang, kau lagi lihat apa? Oh benar, apa sudah waktunya? Antar Hans pergi ke sekolah. Tubuhmu ada parfum. Kau pergi kemana? Vivi, kau curigaan lagi. Parfum ini nggak sengaja terkena waktu makan sama klien. Bisa gak kau jangan kayak gini? Fendi, apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Aku dari pagi sampai malam di luar bersosialisasi. Bekerja sampai sekarang baru pulang. Aku begitu demi siapa? Demi kau bisa hidup tenang menjadi istri kaya. Tapi kau, selain asal berpikir di rumah, kau bisa apa lagi? Apa kepercayaan mendasar di antara kita juga nggak ada? Aku bisa apa saja demi keluarga ini. Dari Hans lahir sampai sekarang, aku selalu berada di sisinya menjaga keluarga ini. Siapa yang selalu mengurusi keluarga ini? Dulu kau suruh aku berhenti bekerja. Bilang semuanya ada kau. Kau mengungkit itu lagi. Bisa gak kau jangan hidup di masa lalu? Aku capek. Aku gak ada waktu ribut denganmu. Kau tenangkanlah dirimu sendiri. Selama 10 tahun, aku sudah berkorban 10 tahun buat rumah ini. Kalau anak yang aku besarkan sendiri juga palsu, apalagi yang asli di rumah ini. Nyonya Vivi, waktunya antar Tuan Muda Hans ke sekolah. Ayo, Bibi Ina, hari ini tolong kau yang antarkan Hans. Baiklah. Ibu, raut wajahmu agak suram. Apakah ayah... Ibu nggak apa, cuma nggak tidur nyenyak saja. Kau hari ini harus bersikap baik. Ikut Bibi Ina pergi ke sekolah. Matanya Tuan Muda Hans mirip banget sama Tuan Fendi. Benar, begitu mirip dengannya. Tapi kenapa nggak ada hubungan darah denganku? Ibu, sakit. Nggak apa-apa. Tadi ada rambut putih, ibu cabutkan. Pergilah, sudah mau terlambat. Dokter, aku mau melakukan tes DNA. Ini mendesak, kapan paling cepat bisa keluar? Kalau jam kerja biasa 5 hari, kalau mendesak sore ini sebelum jam 4 bisa keluar, tapi biayanya 3 kali lipat. Anda yakin membuat mendesak? Yakin, makin cepat makin bagus. Baiklah, kalau gitu ke ruangan sampel, ambil sel mukosa Anda dulu. Baiklah. Bu Vivi, Anda ada perintah apa? Lastri, bantu aku selidiki Fendi, terutama keberadaan dia beberapa bulan ini. Baiklah. Nyonya Vivi, hasil tes DNA sudah keluar. Ternyata selama 10 tahun ini aku membesarkan anak yang bukan anak kandungku.
Tapi waktu di ruang bersalin, yang aku gendong jelas-jelas putra kandungku. Lantas putra kandungku sekarang ada di mana? Bu Vivi, kenapa kau? Dokter Leo, aku mau mengambil riwayat persalinanku dan catatan rawat inap rumah sakit. Aku mau sekarang. Sudah berlalu begitu lama, dokumennya mungkin sudah diarsip. Agak merepotkan kalau mau diambil. Kalau gitu bilang keluarga Linata yang mau ambil. Beritahu ruangan arsip. Hari ini sebelum pulang kerja, aku harus mendapatkannya. Kalau gitu, Anda tunggu sebentar. Sejak kapan putraku ditukar? Hans itu anak siapa? Fendi, sebenarnya apa yang kau lakukan di belakangku? Cuma ada ini. Di mana proses persalinan terperinci, serah terima perawat, dan hasil pemeriksaan dokter anak. Di sistem cuma ada ini semua. Rekam medis persalinan biasanya disimpan selama 10 tahun. Punya Anda juga hampir kadaluarsa. Ada banyak dokumen yang terbenci, mungkin sudah terhapus. Di mana tanda kaki bayi baru lahir? Dan catatan pengambilan darahnya? Bukankah ini harusnya ada pertanggalnya? Ini semua harusnya ada di catatan bayi baru lahir. Tapi kami nggak bisa menemukannya. Riwayat medis yang singkat. Catatan bayi baru lahir yang hilang. Putra yang gak punya hubungan darah denganku, tapi malah begitu mirip dengan Fendi. Fendi, apa yang kau sembunyikan dariku? Dokter Leo, masalah hari ini aku ambil berkas. Aku harap tidak ada orang ketiga yang tahu, terutama Fendi, suamiku. Kau tenang saja, aku mengerti. Kau kemana? Aku sudah jemput Hans. Dia terus ribut mencari ibu. Ada urusan di luar. Urusan apa lebih penting dari anak? Vivi, belakangan ini kau. Kenapa mengakhiri panggilanku? Kau lihat sudah jam berapa? Aku sudah bilang, ada urusan. Ada urusan? Vivi, Hans menunggumu sampai sekarang. Kau malah cuma bilang ada urusan. Apa yang kau pikirkan belakangan ini? Kau masih menginginkan rumah ini atau enggak? Aku sudah lelah. Kalau ada masalah besok berbahas. Vivi! Ayah, Kau. kenapa hari ini ibu agak aneh? Ibumu cuma agak capek. Cepat selesaikan tugasmu. Kembali istirahat. This night seems to last forever. Kamar utama, ruang tamu, kamarnya Hans. Aku sudah mencari ke semua tempat yang mungkin. Di mana catatan bayi baru lahir itu? Kalau di rumah ini masih ada kebenaran, mungkin cuma di sini tempatnya.
Ternyata Fendi membuat sandi. Lupa sandinya lagi. Kalau nggak bisa ingat, nggak perlu ingat lagi. Kedepannya barangku nggak ada sandinya. Sayang, kau orang yang paling penting bagiku. Aku nggak menyimpan apa-apa darimu. Fendi, beberapa tahun ini sandiwaramu bagus banget. Salah. Ulang tahun Fendi. Salah. Ulang tahun Hans. Juga salah. Vivi, kita harus bicarakan dulu. Vivi, Peringatan pernikahan, ulang tahun mertua, semuanya salah. kau di mana? Fendi, jadi ini yang kau maksud gak menyimpan apa-apa? Vivi, kau di mana? Vivi, kau di ruang buku. Vivi. Kenapa kau nggak hati-hati banget? Kau menyentuh laptopku. Oh, aku mencari dokumen. Vivi, ini ruang bukuku. Laptopku, bisa nggak kau hargai privasiku? Sudahlah, aku sudah capek. Kau urus sendiri saja. Fendi, sebenarnya apa yang kau bohongi dariku? Luka gores sekecil itu, apa perlu dibungkus sampai begitu? Oh iya, hari ini aku mau ke kota Kandis dinas. Waktunya masih nggak pasti. Beberapa hari ini, kau bantu aku jaga Hans baik-baik. Kenapa mendadak banget? Sama siapa? Pemberitahuan mendadak. Vivi, aku pergi kerja. Kau bisa nggak jangan interogasi aku kayak penjahat. Kau terus mau tahu semuanya, menebak semua orang. Sudahlah, aku nggak makan lagi. Aku buru-buru. Setelah menikah 10 tahun, Fendi gak pernah kasih aku hadiah lagi. Aku pikir dia cuma gak romantis. Sekarang tampaknya, dia bukan gak romantis. Tapi romantisnya gak diberikan padaku.
Tolong periksa tagihan ini. Benar, kemarin sore. Tunggu sebentar. Sudah ketemu. Pembelinya itu Nyonya Wenda Channel. Wenda Channel. Ternyata dia. Ini Kak Vivi kan? Aku sering dengar Fendi menceritakanmu. Akhirnya hari ini ketemu. Ini Sekretaris baruku, Wenda Channel. Baru selesai temani aku temui klien. Dia kurang enak badan. Aku sekalian antarkan. Maaf Kak Vivi, aku agak mabuk mobil. Duduk dekat jendela lebih mendingan. Gimana kalau Anda duduk di belakang? Cepat naik. Di sini nggak boleh berhenti lama. di mana gantungan keselamatan yang aku mohonkan buatmu? Itu 2 hari lalu aku lihat agak lama, jadi sengaja mintakan yang baru buat diganti. Fendi, gimana menurutmu? Seleramu selalu bagus. Ternyata sejak lama itu sudah dimulai. Cuma Fendi seorang. Jangan-jangan aku berpikir terlalu banyak. Fendi? Fendi? Aku semalam menunggumu semalaman. Kenapa kau nggak datang? Ada sedikit masalah. Bukankah aku sudah belikan parfum buatmu sebagai permintaan maaf? Mau membujukku dengan sebotol parfum? Semua janjimu padaku, gak ada yang belum kau penuhi. Kalau gitu, dinas malam ini, aku bakal menebus kesalahanku. Semua lembur, sosialisasi, ketidaksabaran. Ternyata jawabannya ada di sini. Fendi, selama 10 tahun ini, sandiwaramu bagus banget. Selidiki lagi seseorang buatku, Wenda Channel. Aku mau tahu segalanya. Terutama, dia punya anak atau enggak. Bu Vivi, dokumen yang Anda mau semua ada di sini. Wenda Channel belum menikah tapi punya seorang anak berusia 10 tahun. Namanya Ryan Channel. Tahun 1993, tanggal 21 Juni. Fendi, kau memang gak pernah jujur padaku. Tanggal 21 Juni 1993, Wenda bilang mau berikan ciuman pertama di ulang tahunku 17. Tanggal 20 Mei 2014, sengaja meminjam toga wisuda buat temani Wenda wisuda sekali lagi. Tanggal 28 Juli 2015, Wenda sudah kerja keras melahirkan anak.
Tanggal lahir putranya Wenda sama dengan Hans. Ketuban pecah, detak janin gak stabil, harus segera operasi. Vivi, mana keluarga? Operasi perlu tanda tangan. Teleponnya nggak tersambung. Gak bisa, kalau menunda sedetik lagi anak ini bakal lebih bahaya. Aku tanda tangan sendiri. Ternyata di hari itu dia lagi di rumah sakit lain, menemani Wenda melahirkan anak mereka. Bu Vivi, kau gak apa? Anaknya Wenda sekarang ada di mana? Bu Vivi, itu Ryan, anaknya Wenda. Apa mungkin dia itu anakku? Ryan, gak ada yang menjemputmu lagi. Apa ayah dan ibumu gak menginginkan kau? Ibuku bilang semua orang yang gak diinginkan memakai sepatu koyak kayak gini. Kembalikan padaku! Kembalikan padaku! Kembalikan padaku! Ryan itu anak yang dibuang gak dicintai ibunya, ayahnya juga kabur. Kembalikan padaku! Ryan itu anak yang dibuang gak dicintai ibunya, ayahnya juga kabur. Ryan itu anak yang dibuang gak dicintai ibunya, ayahnya juga kabur. Ryan itu anak yang dibuang gak dicintai ibunya, ayahnya juga kabur. Ryan itu anak yang dibuang gak dicintai ibunya, ayahnya juga kabur. Kalian ngapain? Cepat pergi. Tanda lahir yang sama denganku. Dia beneran anakku. Makasih, Bibi. Ada terluka nggak? Sakit nggak? Kenapa ayah dan ibumu nggak datang jemput kau? Ibu bilang dia harus bekerja, nggak sempat menjemputku. Ayah juga sering nggak di rumah. Aku juga nggak tahu dia kemana. Ayo, minum air. Gak perlu, Bibi. Aku harus segera pulang memasak. Kalau enggak nanti ibuku pulang, dia bakal marah. Bu Vivi, Dasar Fendi bajingan. Dia membuat putraku sesakiti kayak gini. Aku harus cerai. Aku mau dia cerai tanpa dapat harta. Buatnya menanggung akibat yang seharusnya. Di hari peringatan pernikahan ke-10, di saat aku hendak memberikan saham perusahaan 15% milikku kepada suamiku tanpa syarat, aku malah mendapati aku dan suamiku yang bergolongan darah O malah melahirkan anak yang bergolongan darah A. Ini juga berarti putra yang aku besarkan selama 10 tahun bukanlah putra kandungku. Mana mungkin Hans bukan anakku. Sayang, kau lagi lihat apa? Oh benar, apa sudah waktunya? Antar Hans pergi ke sekolah.
Tubuhmu ada parfum. Kau pergi kemana? Vivi, kau curigaan lagi. Parfum ini nggak sengaja terkena waktu makan sama klien. Bisa gak kau jangan kayak gini? Fendi, apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Aku dari pagi sampai malam di luar bersosialisasi. Bekerja sampai sekarang baru pulang. Aku begitu demi siapa? Demi kau bisa hidup tenang menjadi istri kaya. Tapi kau, selain asal berpikir di rumah, kau bisa apa lagi? Apa kepercayaan mendasar di antara kita juga nggak ada? Aku bisa apa saja demi keluarga ini. Dari Hans lahir sampai sekarang, aku selalu berada di sisinya menjaga keluarga ini. Siapa yang selalu mengurusi keluarga ini? Dulu kau suruh aku berhenti bekerja. Bilang semuanya ada kau. Kau mengungkit itu lagi. Bisa gak kau jangan hidup di masa lalu? Aku capek. Aku gak ada waktu ribut denganmu. Kau tenangkanlah dirimu sendiri. Selama 10 tahun, aku sudah berkorban 10 tahun buat rumah ini. Kalau anak yang aku besarkan sendiri juga palsu, apalagi yang asli di rumah ini. Nyonya Vivi, waktunya antar Tuan Muda Hans ke sekolah. Ayo, Bibi Ina, hari ini tolong kau yang antarkan Hans. Baiklah. Ibu, raut wajahmu agak suram. Apakah ayah... Ibu nggak apa, cuma nggak tidur nyenyak saja. Kau hari ini harus bersikap baik. Ikut Bibi Ina pergi ke sekolah. Matanya Tuan Muda Hans mirip banget sama Tuan Fendi. Benar, begitu mirip dengannya. Tapi kenapa nggak ada hubungan darah denganku? Ibu, sakit. Nggak apa-apa. Tadi ada rambut putih, ibu cabutkan. Pergilah, sudah mau terlambat. Dokter, aku mau melakukan tes DNA. Ini mendesak, kapan paling cepat bisa keluar? Kalau jam kerja biasa 5 hari, kalau mendesak sore ini sebelum jam 4 bisa keluar, tapi biayanya 3 kali lipat. Anda yakin membuat mendesak? Yakin, makin cepat makin bagus. Baiklah, kalau gitu ke ruangan sampel, ambil sel mukosa Anda dulu. Baiklah. Bu Vivi, Anda ada perintah apa? Lastri, bantu aku selidiki Fendi, terutama keberadaan dia beberapa bulan ini. Baiklah. Nyonya Vivi, hasil tes DNA sudah keluar. Ternyata selama 10 tahun ini, aku membesarkan anak yang bukan anak kandungku. Tapi waktu di ruang bersalin, yang aku gendong jelas-jelas putra kandungku. Lantas putra kandungku sekarang ada di mana? Bu Vivi, kenapa kau? Dokter Leo, aku mau mengambil riwayat persalinanku dan catatan rawat inap rumah sakit. Aku mau sekarang. Sudah berlalu begitu lama, dokumennya mungkin sudah diarsip. Agak merepotkan kalau mau diambil. Kalau gitu bilang keluarga Linata yang mau ambil. Beritahu ruangan arsip. Hari ini sebelum pulang kerja, aku harus mendapatkannya. Kalau gitu, Anda tunggu sebentar. Sejak kapan putraku ditukar? Hans itu anak siapa? Fendi, sebenarnya apa yang kau lakukan di belakangku?
Cuma ada ini. Di mana proses persalinan terperinci, serah terima perawat, dan hasil pemeriksaan dokter anak. Di sistem cuma ada ini semua. Rekam medis persalinan biasanya disimpan selama 10 tahun. Punya Anda juga hampir kadaluarsa. Ada banyak dokumen terperinci, mungkin sudah terhapus. Di mana tanda kaki bayi baru lahir? Dan catatan pengambilan darahnya? Bukankah ini harusnya ada pertanggalnya? Ini semua harusnya ada di catatan bayi baru lahir. Tapi kami nggak bisa menemukannya. Riwayat medis yang singkat. Catatan bayi baru lahir yang hilang. Putra yang gak punya hubungan darah denganku, tapi malah begitu mirip dengan Fendi. Fendi, apa yang kau sembunyikan dariku? Dokter Leo, masalah hari ini aku ambil berkas. Aku harap tidak ada orang ketiga yang tahu, terutama Fendi, suamiku. Kau tenang saja, aku mengerti. Kau kemana? Aku sudah jemput Hans. Dia terus ribut mencari ibu. Ada urusan di luar. Urusan apa lebih penting dari anak? Vivi, belakangan ini kau. Kenapa mengakhiri panggilanku? Kau lihat sudah jam berapa? Aku sudah bilang, ada urusan. Ada urusan? Vivi, Hans menunggumu sampai sekarang. Kau malah cuma bilang ada urusan. Apa yang kau pikirkan belakangan ini? Kau masih menginginkan rumah ini atau enggak? Aku sudah lelah. Kalau ada masalah besok berbahas. Vivi! Ayah, Kau. kenapa hari ini ibu agak aneh? Ibumu cuma agak capek. Cepat selesaikan tugasmu. Kembali istirahat. This night seems to last forever. Kamar utama, ruang tamu, kamarnya Hans. Aku sudah mencari ke semua tempat yang mungkin. Di mana catatan bayi baru lahir itu? Kalau di rumah ini masih ada kebenaran, mungkin cuma di sini tempatnya. Ternyata Fendi membuat sandi. Lupa sandinya lagi. Kalau nggak bisa ingat, nggak perlu ingat lagi. Kedepannya barangku, nggak ada sandinya. Sayang, kau orang yang paling penting bagiku. Aku nggak menyimpan apa-apa darimu. Fendi, beberapa tahun ini sandiwaramu bagus banget. Salah. Ulang tahun Fendi.
Salah. Ulang tahun Hans. Juga salah. Vivi, kita harus bicarakan dulu. Vivi, Peringatan pernikahan, ulang tahun mertua, semuanya salah. kau di mana? Fendi. Jadi ini yang kau maksud gak menyimpan apa-apa? Vivi, kau di mana? Vivi, kau di ruang buku. Vivi. Kenapa kau nggak hati-hati banget? Kau menyentuh laptopku. Oh, aku mencari dokumen. Vivi, ini ruang bukuku. Laptopku, bisa nggak kau hargai privasiku? Sudahlah, aku sudah capek. Kau urus sendiri saja. Fendi, sebenarnya apa yang kau bohongi dariku? Luka gores sekecil itu, apa perlu dibungkus sampai begitu? Oh iya, hari ini aku mau ke kota Kandis dinas. Waktunya masih nggak pasti. Beberapa hari ini, kau bantu aku jaga Hans baik-baik. Kenapa mendadak banget? Sama siapa? Pemberitahuan mendadak. Vivi, aku pergi kerja. Kau bisa nggak jangan interogasi aku kayak penjahat. Kau terus mau tahu semuanya, menebak semua orang. Sudahlah, aku nggak makan lagi. Aku buru-buru. Setelah menikah 10 tahun, Fendi gak pernah kasih aku hadiah lagi. Aku pikir dia cuma gak romantis. Sekarang tampaknya, dia bukan gak romantis. Tapi romantisnya gak diberikan padaku. Tolong periksa tagihan ini. Benar, kemarin sore. Tunggu sebentar. Sudah ketemu. Pembelinya itu Nyonya Wenda Channel. Wenda Channel. Ternyata dia.
Ini Kak Vivi kan? Aku sering dengar Fendi menceritakanmu. Akhirnya hari ini ketemu. Ini... Sekretaris baruku, Wenda Channel, baru selesai temani aku temui klien. Dia kurang enak badan. Aku sekalian antarkan. Maaf Kak Vivi, aku agak mabuk mobil. Duduk dekat jendela lebih mendingan. Gimana kalau Anda duduk di belakang? Cepat naik. Di sini nggak boleh berhenti lama. Di mana gantungan keselamatan yang aku mohonkan buatmu? Itu 2 hari lalu aku lihat agak lama, jadi sengaja mintakan yang baru buat diganti. Fendi, gimana menurutmu? Seleramu selalu bagus. Ternyata sejak lama itu sudah dimulai. Cuma Fendi seorang. Jangan-jangan aku berpikir terlalu banyak. Fendi? Fendi? Aku semalam menunggumu semalaman. Kenapa kau nggak datang? Ada sedikit masalah. Bukankah aku sudah belikan parfum buatmu sebagai permintaan maaf? Mau membujukku dengan sebotol parfum? Semua janjimu padaku, gak ada yang belum kau penuhi. Kalau gitu, dinas malam ini, aku bakal menebus kesalahanku. Semua lembur, sosialisasi, ketidaksabaran. Ternyata jawabannya ada di sini. Fendi, selama 10 tahun ini, sandiwaramu bagus banget. Selidiki lagi seseorang buatku, Wenda Channel. Aku mau tahu segalanya. Terutama, dia punya anak atau enggak. Bu Vivi, dokumen yang Anda mau semua ada di sini. Wenda Channel belum menikah tapi punya seorang anak berusia 10 tahun. Namanya Ryan Channel. Tahun 1993, tanggal 21 Juni. Fendi, kau memang gak pernah jujur padaku. Tanggal 21 Juni 1993, Wenda bilang mau berikan ciuman pertama di ulang tahunku 17. Tanggal 20 Mei 2014, sengaja meminjam toga wisuda buat temani Wenda wisuda sekali lagi. Tanggal 28 Juli 2015, Wenda sudah kerja keras melahirkan anak. Tanggal lahir putranya Wenda sama dengan Hans. Ketuban pecah, detak janin gak stabil, harus segera operasi. Vivi, mana keluarga? Operasi perlu tanda tangan. Teleponnya gak tersambung. Gak bisa, kalau menunda sedetik lagi anak ini bakal lebih bahaya. Aku tanda tangan sendiri.
Ternyata di hari itu, dia lagi di rumah sakit lain, menemani Wenda melahirkan anak mereka. Bu Vivi, kau gak apa? Anaknya Wenda sekarang ada di mana? Bu Vivi, itu Ryan, anaknya Wenda. Apa mungkin dia itu anakku? Ryan, gak ada yang menjemputmu lagi? Apa ayah dan ibumu gak menginginkan kau? Ibuku bilang semua orang yang gak diinginkan memakai sepatu koyak kayak gini. Kembalikan padaku! Kembalikan padaku! Kembalikan padaku! Ryan itu anak yang dibuang gak dicintai ibunya, ayahnya juga kabur. Kembalikan padaku! Ryan itu anak yang dibuang gak dicintai ibunya, ayahnya juga kabur. Ryan itu anak yang dibuang gak dicintai ibunya, ayahnya juga kabur. Ryan itu anak yang dibuang gak dicintai ibunya, ayahnya juga kabur. Ryan itu anak yang dibuang gak dicintai ibunya, ayahnya juga kabur. Kalian ngapain? Cepat pergi. Tanda lahir yang sama denganku. Dia beneran anakku. Makasih, Bibi. Ada terluka nggak? Sakit nggak? Kenapa ayah dan ibumu nggak datang jemput kau? Ibu bilang dia harus bekerja, nggak sempat menjemputku. Ayah juga sering nggak di rumah. Aku juga nggak tahu dia kemana. Ayo, minum air. Gak perlu, Bibi. Aku harus segera pulang memasak. Kalau enggak nanti ibuku pulang, dia bakal marah. Bu Vivi, Dasar Fendi bajingan. Dia membuat putraku sesakiti kayak gini. Aku harus cerai. Aku mau dia cerai tanpa dapat harta. Buat dia menanggung akibat yang seharusnya. Di hari peringatan pernikahan ke-10, di saat aku hendak memberikan saham perusahaan 15% milikku kepada suamiku tanpa syarat, aku malah mendapati aku dan suamiku yang bergolongan darah O malah melahirkan anak yang bergolongan darah A. Ini juga berarti putra yang aku besarkan selama 10 tahun bukanlah putra kandungku. Mana mungkin Hans bukan anakku. Sayang, kau lagi lihat apa? Oh benar, apa sudah waktunya? Antar Hans pergi ke sekolah. Tubuhmu ada parfum. Kau pergi kemana? Vivi, kau curigaan lagi. Parfum ini nggak sengaja terkena waktu makan sama klien. Bisa gak kau jangan kayak gini? Fendi, apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Aku dari pagi sampai malam di luar bersosialisasi. Bekerja sampai sekarang baru pulang. Aku begitu demi siapa? Demi kau bisa hidup tenang menjadi istri kaya. Tapi kau, selain asal berpikir di rumah, kau bisa apa lagi? Apa kepercayaan mendasar di antara kita juga nggak ada? Aku bisa apa saja demi keluarga ini. Dari Hans lahir sampai sekarang, aku selalu berada di sisinya menjaga keluarga ini. Siapa yang selalu mengurusi keluarga ini? Dulu kau suruh aku berhenti bekerja.
Bilang semuanya ada kau. Kau mengungkit itu lagi. Bisa gak kau jangan hidup di masa lalu? Aku capek. Aku gak ada waktu ribut denganmu. Kau tenangkanlah dirimu sendiri. Selama 10 tahun, aku sudah berkorban 10 tahun buat rumah ini. Kalau anak yang aku besarkan sendiri juga palsu, apalagi yang asli di rumah ini. Nyonya Vivi, waktunya antar Tuan Muda Hans ke sekolah. Ayo. Bibi Ina, hari ini tolong kau yang antarkan Hans. Baiklah. Ibu, raut wajahmu agak suram. Apakah ayah... Ibu nggak apa, cuma nggak tidur nyenyak saja. Kau hari ini harus bersikap baik. Ikut Bibi Ina pergi ke sekolah. Matanya Tuan Muda Hans mirip banget sama Tuan Fendi. Benar, begitu mirip dengannya. Tapi kenapa nggak ada hubungan darah denganku? Ibu, sakit. Nggak apa-apa. Tadi ada rambut putih, ibu cabutkan. Pergilah, sudah mau terlambat. Dokter, aku mau melakukan tes DNA. Ini mendesak, kapan paling cepat bisa keluar? Kalau jam kerja biasa 5 hari, kalau mendesak sore ini sebelum jam 4 bisa keluar, tapi biayanya 3 kali lipat. Anda yakin membuat mendesak? Yakin, makin cepat makin bagus. Baiklah, kalau gitu ke ruangan sampel, ambil sel mukosa Anda dulu. Baiklah. Bu Vivi, Anda ada perintah apa? Lastri, bantu aku selidiki Fendi, terutama keberadaan dia beberapa bulan ini. Baiklah. Nyonya Vivi, hasil tes DNA sudah keluar. Ternyata selama 10 tahun ini aku membesarkan anak yang bukan anak kandungku. Tapi waktu di ruang bersalin, yang aku gendong jelas-jelas putra kandungku. Lantas putra kandungku sekarang ada di mana? Bu Vivi, kenapa kau? Dokter Leo, aku mau mengambil riwayat persalinanku dan catatan rawat inap rumah sakit. Aku mau sekarang. Sudah berlalu begitu lama, dokumennya mungkin sudah diarsip. Agak merepotkan kalau mau diambil. Kalau gitu bilang keluarga Linata yang mau ambil. Beritahu ruangan arsip. Hari ini sebelum pulang kerja, aku harus mendapatkannya. Kalau gitu, Anda tunggu sebentar. Sejak kapan putraku ditukar? Hans itu anak siapa? Fendi, sebenarnya apa yang kau lakukan di belakangku? Cuma ada ini. Di mana proses persalinan terperinci, serah terima perawat, dan hasil pemeriksaan dokter anak. Di sistem cuma ada ini semua. Rekam medis persalinan biasanya disimpan selama 10 tahun. Punya Anda juga hampir kadaluarsa. Ada banyak dokumen terperinci, mungkin sudah terhapus. Di mana tanda kaki bayi baru lahir? Dan catatan pengambilan darahnya? Bukankah ini harusnya ada pertanggalnya? Ini semua harusnya ada di catatan bayi baru lahir. Tapi kami nggak bisa menemukannya. Riwayat medis yang singkat. Catatan bayi baru lahir yang hilang. Putra yang gak punya hubungan darah denganku, tapi malah begitu mirip dengan Fendi. Fendi, apa yang kau sembunyikan dariku?
Dokter Leo, masalah hari ini aku ambil berkas. Aku harap tidak ada orang ketiga yang tahu. Terutama Fendi, suamiku. Kau tenang saja, aku mengerti. Kau kemana? Aku sudah jemput Hans. Dia terus ribut mencari ibu. Ada urusan di luar. Urusan apa lebih penting dari anak? Vivi, belakangan ini kau. Kenapa mengakhiri panggilanku? Kau lihat sudah jam berapa? Aku sudah bilang, ada urusan. Ada urusan? Vivi, Hans menunggumu sampai sekarang. Kau malah cuma bilang ada urusan. Apa yang kau pikirkan belakangan ini? Kau masih menginginkan rumah ini atau enggak? Aku sudah lelah. Kalau ada masalah besok berbahas. Vivi! Ayah, Kau. kenapa hari ini ibu agak aneh? Ibumu cuma agak capek. Cepat selesaikan tugasmu. Kembali istirahat. This night seems to last forever. Kamar utama, ruang tamu, kamarnya Hans. Aku sudah mencari ke semua tempat yang mungkin. Di mana catatan bayi baru lahir itu? Kalau di rumah ini masih ada kebenaran, mungkin cuma di sini tempatnya.